manis akhirnya. Siapa satu lagi? Oh, pengen nambah. Alhamdulillah. Telur. Nambah ya. Nambah. Iya. Sebenarnya yang mau bahas hari ini itu customer concern ya. Customer concern ini concern. Pasti kalau orang Indonesia konsen, customer KONSEN, konsen gitu. Oke, apa apa. Jadi customer concern ini gue cuma ngebahas tarik ulur aja sih. Tarik ulur nasabah. Dari setiap program misalkan ya kita dominan family care lah atau family care optima ya atau nanti kita ngebahas juga buat anak. Oke. Sudah? Mana enggak muat. Senian itunya. Kita Salman di sini. Oh, di sini. Dulu sama. Sudah. Terima kasih. Customer concern ini yang gue mau jelaskan ke teman-teman. Banyak yang bilang ini SPP-nya bilang tarik ulur, bener nggak? Nah, jadi gini nih, kalau untuk konsep tarik ulur ini adalah apa ya? Jadi yang satu lu ada nilai plus dan satu bukan nilai minus. Maksudnya kayak contoh, Bapak nanti kalau untuk menawarkan program family care ini kan plafon limitnya 100 juta rupiah per tahun. Nah, disediakan buat Bapak dan keluarga bisa dimaksimalkan untuk 5 orang karena kita menyediakan 5 kartu untuk kuotanya. Nah, tetapi yang itu kan nilai tambahnya ya. Nah, setiap program ada plus minus nggak? Ada. Cara menyampaikan minusnya ini harus gimana nih? Tantaran. Kan ada juga yang diumpetin, ada juga yang kagak disounding sama sekali. Tar aja pas Kelebihannya aja dulu. Kelebihannya memang betul. Teman-teman menjelaskan untuk kelebihannya dulu. Tetapi kita harus mensiasati nih, memanage plus minusnya dari suatu program itu seperti apa. Contoh, lo pasti kan di bagian ini ada namanya seperti penyebutan premi, betul? Iya. Terus apa yang buat krusial menurut teman-teman? Cuma 300.000. Berarti masuknya dalam minim benefit ya. Benefit. Terus apa lagi? Kembali preminya. Terus ada lagi? Banyak ya. Tapi tetap harus teman-teman sounding nggak ini? Harus. Kita harus mensiasati. Ini namanya tarik ulurnya nih, mainnya di sini nih. Tarik ulur. Jadi kita kayak sedikit tarik biar nasabah ini tertarik sama kita. Cuma kita harus ngulurin juga nih. Harus lu sampaikan juga nih seperti ini nih. Nah, maksudnya mensiasati contoh. Ini gua ngebahas mensiasati premi ya di sini. Mensiasati premi itu penempatan kata-katanya aja. Lu mau preminya di mana? Misal preminya di tengah 80.000 rupiah. Di sini berarti cashlessnya. Di sini baru kayak plafon atau limitnya. Teman-teman tinggal disusun aja. Jadi Bapak dalam kartu cashless ini kita sudah dengan iuran per bulan Rp480.000, Bapak sudah mendapatkan plafon limit. Nanti Bapak terimanya di 100 juta rupiah ya Pak per tahunnya. Apa yang diingat? Kalau misalkan gue mengucap kata-kata seperti ini, apa yang pikiran nasabah? Nah, gue balik 480. Ini 100 jutanya, plafonnya, ini cashlessnya. Dengan plafon limit 100 juta rupiah, Bapak mendapatkan kartu cashless dari kami dengan iuran per bulan preminya Rp480.000. Jelas ya? Enak yang mana? Yang atas. Jadi penempatan kata-kata mutlak memang harus teman-teman mensiasati ya seperti itu. Karena yang pernah gue pernah sering bilang ke teman-teman, jangan pernah kita memikirkan gajah berwarna pink. Tapi alam bawah sadar kita udah pasti mencerna bahwa kita akan memikirkan hal tersebut. Begitupun apa yang diberikan sama ucapan kita, penempatan kata-kata seperti ini sangatlah penting ternyata. Setuju? Iya. Baru menyadari ya, ini masuknya dalam apa? Dalam alam sadar sama alam bawah sadar. Nah, pernah melihat tumpukan Lobet bang. Nggak apa-apa. Pernah melihat tumpukan es ya? Tumpukan es kan di sini kutub utara nih. Ada nggak kayak tumpukan es gini? Tapi teman-teman tahu nggak bawahnya itu semana? Betul. Nah, inilah alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar ini tidak bisa
memfilter apa yang kita ucapkan. Yang tadi gue bilang, jangan pernah lu pikirkan gadget berwarna pink, tapi di otak lu memikirkan enggak? Ya udah. Nah itu alam bawah sadar kita teman-teman. Jelas ya. Nah, ketika teman-teman udah bisa, Audrey majuan lagi. Sorry, majuan dulu. Jadi geserannya Sudah. nggak bisa gitu, jadi geser Pak, lu geseran sana dikit Pak. Udah. Nah jadi inilah yang gue bilang alam bawah sadar si nasabah dari pengucapan atau penempatan kata-kata dari teman-teman ini sangat menentukan yang diserang nasabah itu apa. Jadi Bapak dengan kartu yang kita sediakan ini iuran per bulan premi Rp480.000 lalu mendapatkan plafon limit di Rp100 juta per tahunnya. Atau teman-teman mau balik gitu. Ya tergantung teman-teman sih, ini kan gue cuma mensiasati aja ya bagaimana soundingnya, karena kita telemarketing harus atraktif, memang harus benar-benar menarik dalam penjualan gitu loh. Nah jadi inilah salah satu clue-nya biar kita bisa menyonding manfaat dengan menarik atau program dengan cara yang lebih unik daripada yang lainnya. Contoh gini yang mungkin gue bilang pernah ke Salman ya. Salman jualan mobil. Man, ini mobilnya bagus gak? Bagus. Udah, mau beli nggak? Iya udah. Padahal gue udah tahu spek mobilnya itu, tahu banget ya kan. Bagus nggak ini mobilnya? Bagus. Ini AC-nya dingin nggak? Namanya AC ya kan? Iya dingin. Udah. Enak gak sih? Kurang ya? Nih, ini mobil nih bobrok. Ini Pak mobilnya, tapi terlihat bagus. Nah, walaupun di sini ada memang kayak kayak ini kayak kampasnya itu ya, kampas koplingnya ini memang ada sedikit kendala, tapi enaknya lagi kalau misalnya ini nggak cuma berangsur lama kok, kampas kopling gantinya paling 200.000. Bisa nggak kayak gitu? Tetap mau nggak si nasabah walaupun tahu ini mesinnya ada bobrok? Paham ya teman-teman ya? Gitu, apa adanya aja. Lu sebagai customer better lu menjual ngelihat effort yang apa adanya nggak, yang jujur, betul? Kayak ada marketing mobil, ini mobilnya bagus ya gitu, cuma minusnya nih Pak, kaki-kakinya ini kurang enak gitu. Tapi kalau misalnya Bapak ada rezeki, kaki-kaki cuma 600.000, nanti saya potong dari biaya OTR cash mobilnya gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya sih oke. Apa better lu nutupin ini tie rodnya kaki-kakinya udah nggak empuk nih, udah nggak bagus kok semuanya bagus, iya murah sejalan, nyak kecewa nggak nasabah? Bisnis asuransi, bisnis kepercayaan teman-teman. Kekecewaan nasabah satu orang bisa impact ke semua nasabah. Betul? Udah paham ya? Jadi gimana menyampaikannya? Ya, lu harus menyampaikan dengan cara seperti ini aja. Untuk menyampaikan premi ataupun benefitnya kayak misalkan gini. Masa tunggu. Bapak ini biasanya menanya masa tunggu 12 bulan sejak. Gue nggak pernah dapat pertanyaan nasabah di situ. Kenapa? Karena gue selalu mengemas kata-kata tersebut untuk masa tunggu. Contoh, Bapak nanti untuk Bapak kalau kartu sudah diterima bisa langsung Bapak gunakan kalau sudah melewati 15 hari ya Pak, dari aktifnya program untuk penyakit-penyakit baru, tipes, demam, DBD langsung gesek aja. 12 bulan untuk 17 penyakit terdaftar dalam polis. Tapi kalau untuk kecelakaan tidak perlu nunggu. Apa yang diingat nasabah? Tidak perlu nunggu. Udah. Kalau teman-teman enggak? Nah nanti kalau untuk 12 bulan atau 17 penyakit terdaftar dalam polis ya, jelas ya? Ya jelas, lu ngejelasin di situ jadinya fokusnya. Paham ya teman-teman ya? Langsung. Tapi kalau kecelakaan nggak perlu nunggu. Aktif perlindungan, nasabah kecelakaan langsung dapat tindakan. Langsung aja. Gitu. Enak kan? Ada pertanyaan nggak nasabah? Nggak ada. Gue nggak pernah dapat pertanyaan nasabah di situ soalnya. Karena ya itu lagi packaging, pengemasan kata-kata itu yang teman-teman perlukan untuk teman-teman bisa jadi telemarketing yang profesional menurut gue ya, seperti itu. Dari sampai saat ini ada yang mau bertanya mungkin? Ya, aku kebiasaan itu kalau premi pas nyampein premi ya kan. Ini dimakan dong ya itu ya. Terus kebiasaan pasti aku soundingnya manfaat dulu itu baru kekurangannya, habis itu terus aku konfirmasi kayak gitu kemarin sih. Terus aku refreshment lagi, tapi aku bacain sesuai skrip aslinya. Akhirnya, gitu, karena udah ngeblunder kan pikiran lo, jadi gue cari aman aja, gue bacain semuanya. Sebenarnya itu sebenarnya kerja 2 kali ya, Audrey.
kalau kayak gitu capek. Better teman-teman sounding, yang udah teman-teman sounding, teman-teman tinggal ingetin aja di kepala, ya kan? Itu teman-teman tinggal diingetin aja di kepala. Kayak misalnya, gue kayaknya perahu ya, ini contoh ya. Gue udah nyonding UP yang 100 juta, gue udah nyonding juga UP yang 200 juta. Yang penting tadi udah ke sounding. Perlu nggak kita jelasin 100% bertanggungan? Ayo. Bingung ya? Sebenarnya sih Nggak perlu. tapi tergantung orangnya. Tidak perlu. Karena lu sudah mensonding nominalnya dan lu sudah mensonding tenggat waktunya. Kalau misalnya sudah melewati 1 tahun aktif program nasabah tutup usia karena apapun untuk resiko sakit atau alami ya, 100 juta rupiah kita sediakan untuk ahli waris yang ditinggalkan. Tapi kalau terjadi resikonya misalkan nggak perlu nunggu aktif perlindungan, langsung dapat uang pertama 200 juta. Nah, ini 100% premi yang telah terkumpul yang pada bulan berjalan akan dicairkan apabila nasabah tutup usia di tahun pertama. Tapi sehat-sehat ya. Cukup nggak? Cukup. Perlu teman-teman bacakan lagi 100% pertanggungan, 200% udah nggak usah. Baru kan gue udah inget nih apa yang gue sounding, baru masuk usia perlindungan gitu loh teman-teman. Jelas ya? Audrey? Paham? Jelas? Gitu. Jadi penempatan kata-kata harus dimaksimalin lagi. Dari sini ada yang ditanyakan kembali, Syara, Vicky? Bang, aku tanya dong bang. Boleh. Misalkan, jadi kalau misalkan Bapak untuk penggunaan kartu cashless ya Pak, kita nggak sebutin premi hanya ya Pak di Rp480.000 per bulan ya Pak dengan plafon sebesar 100 juta itu boleh ya Bang? Tanpa menyebutkan kata premi ya. Tetap ya, gimana ya? Iuran. Iya tadi kan Bisa sih diganti kayak Bapak iuran kepesertaan. Tapi Nggak boleh tau. Nggak boleh, itu mau Nggak yang boleh. Paling aman per bulan. itu. Iya, nggak Per bulan maksudnya premi nggak per boleh. bulan premi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun sekali gitu. Nggak apa-apa. Dan yang aku tanyakan menghilangkan kata Menghilangkan. premi. Paham. Nggak boleh. Harus Tapi ada premi. nominalnya jelas. Sebenarnya gak usah dihilangkan. Premi program Pak. Ya bisa. Nah, ini bagus nih. Ini bagus nih. Premi program. Itu ada di situ. Enak per bulan. Itu sebenarnya kalau untuk premi itu stylenya teman masing-masing ya. Kalau gue sendiri sih dengan per bulan premi. Kalau gue ya dengan per bulan preminya kan kalau Ada kata-kata preminya tuh. Iya per bulan premi betul. Per bulan Pokoknya premi. harus ada kata preminya. Nah, atau mungkin preminya bisa, Bapak untuk premi kartu cashless ini itu kan, nah itu bisa. Untuk premi kartu cashless ini itu bisa. Sekarang nggak bisa ditutup, Mega. Iya, cuma penempatan aja. Misalnya Mega maunya di sini, nggak apa-apa. Gitu. Ininya yang preminya cuma sounding yang cuma nominalnya doang kan? Iya. Nggak apa-apa. Jadi untuk premi program premi cashless ini tapi nggak apa. Jadi untuk premi program cashless ini Pak, ini kan dengan per bulan Rp480.000. Nanti Bapak sudah mendapatkan plafon limitnya, dapat terima dari kita 100 juta ya per tahunnya, itu bisa. Ya Wega. Jadi mungkin lu preminya di awal bahwa untuk premi cashless program ini atau untuk premi program cashless ini itu bisa. Atau untuk premi perusahaan program cashless ini Bapak mendapatkan plafonnya ini kan ada Bapak dengan per bulannya Rp480.000. Ya itu mah style teman-teman masing-masing. Cuma tetap harus sounding premi. Gitu. Kita tidak bisa menghilangkan tapi cuma mengganti posisinya aja di mana kita pantas sounding dengan stylenya kita masing-masing. Jelas? Ada lagi? Cukup? Oke, gua akan lanjut lagi ya. Kayak cashback. Nah, ini contoh kecil aja ya. Bapak nanti 30% dari seluruh premi yang terkumpul, ini MCB ya? Return of Premium ya? ROP. Terus nanti bisa dialokasikan. Oh iya. Jadi dari 30% dari seluruh dana yang terkumpul itu nanti dicairkan, ini cashback ya maksudnya, itu dicairkan langsung ke rekening tabungannya Bapak yang bisa dialokasikan untuk apa? Tabungan gitu. Bisa ya? Tapi kalau misalnya teman-teman nanti Bapak dapat cashback buat tabungan Bapak dan keluarga, nanti dari seluruh dana yang terkumpul Bapak dapatnya 30% dari kita ya Pak. Ada muncul pertanyaan banyaknya di mana? Kok cuma 30%? Nah, Bapak nanti 30%. Nah, Asuransinya Pak. Kalau teman-teman soundingnya mungkin gue menyarankan di awal.
30% dari seluruh dana yang terkumpul selama 5 tahun. Walaupun Bapak sudah menggunakan berapapun dari kita sesuai manfaat yang Bapak ambil, tetap Bapak terima cashbacknya. Nanti dananya dicairkan ke rekening tabungannya Bapak, bisa Bapak alokasikan mungkin buat tabungan ke depannya, kayak pendidikan, rumah, atau mungkin kebutuhan yang lainnya buat Bapak dan keluarga. Maksimalkan ya Pak. Kita jadi kayak ngedorong dia lagi, ya kan? Maksimalkan ya Pak. Udah jelas ya teman-teman ya, kayak pokoknya kalau menurut teman-teman itu krusial, lu harus belajar penempatan kata-katanya. Pantasnya di tengah kah, di depan kah, atau di belakang gitu. Tapi setahu gue kalau di belakang itu sesuatu yang sangat penting untuk nasabah bisa serap apa yang kita omongin ya, yang tadi gue jelaskan, karena kita masuknya di dalam alam bawah sadar nasabah gitu. Kata-kata terakhir biasa sangat penting didengarkan karena itu langsung masuk ke kuping gitu. Gue pernah kok ngetes Bapak, doa yang terbaik, panjang sehat umur selalu ya Pak, amin ya. Nasabah bilangnya amin terus. Salah nggak gue sounding? Salah. Panjang sehat umur selalu ya Pak, amin ya. Amin nasabah. Gak pernah nggak ada yang ngaminin, gak pernah ada yang nggak pernah ada yang nge juga. Sumpah gue kan iseng ya. Sama lu aja gue iseng ya kan, sama nasabah saya iseng teman-teman. Gue coba nih, gue nerapin. Bapak, wah kemarin ulang tahun ya Bapak, sehat-sehat ya Bapak, panjang sehat umur selalu ya Pak, amin ya. Iya amin Mas. Nggak pernah ada yang nggak. Kalau gue namanya kebalik tuh Mas. Iya nggak, itu adalah keuntungan kita teman-teman sebagai dalam marketing. Ketika teman-teman udah bisa profesional, handal untuk menempatkan kata-katanya di mana, walaupun itu menyeleneh ataupun salah, ya terdengar sama nasabah ya tetap yang terakhir. Ini poin plusnya. Gitu, artinya penempatan kata-kata sangat penting buat teman-teman bisa sounding seperti itu. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Bang, gue mau nanya di luar dari ini nih. Kemarin tuh gue ketemu nasabah 3 per 2 ya. Waktu itu Becky udah pernah ngasih tahu. Jadi kalau lu dapat nasabah bilang ini, datasnya dari mana gitu kan ya. Dapat datasnya dari mana? Mau cocor gitu kan ya. Waktu itu Becky udah ngasih tahu dari, bilang mah dari ini kerjasamanya JSS gini-gini. Kadang-kadang orang minta singkatan ya, JSS PT Solusindo. Iya, karena apa itu? Karena apa? Ini data saya bocor nih, gini. Kadang kalau gue lagi rumet, gue bilang aja. Ini gue jelasin ya. Ya Pak, ini kan Bapak pernah dihubungi untuk survei mengenai finansial kebutuhan keluarga. Tapi kan saya nggak pernah survei. Oke. Udah lupa pas tahun yang lalu, masa Bapak ingat kalau gitu aja. Ini gue jelasin ya. Bilang aja Bapak lupa berarti. Teman-teman, jalur ini gue jawab ya Cian ya. Ini ada namanya Bank Data. Bank Data itu vendor, ISS, Fricom dan lain-lain ya. Ya teman-teman tahu. Bank Data ini sebelum mereka ngasih database ke CAP, mereka harus memastikan dulu si nasabah ya bahwa si nasabah nanti akan dihubungi. Itu nama hasil survei. Siapa yang hubungin? Tour and travel, ya pembelian, ketika dia di outlet, bener nggak? Sering nggak diminta nomor teleponnya? Sering di restoran kita diminta nomor teleponnya nggak? Ya seperti itu teman-teman. Nah, tapi sebelum dia bisa datanya ke CAP, dia harus memaksimalkan bahwa si nasabah yang dihubungi ini nomornya valid dan itu memang ini sudah pengabsahan untuk bagian legal. PDP, masih ingat PDP, Personal Data Protection? Nah, kalau tidak melewati filterisasi dari PDP, itu artinya tidak legal. Ya, artinya bank datanya itu ilegal. Makanya nggak bisa sembarangan sekarang ngasih data. Ini gue ada data nih 2000, nggak bisa. Lo harus lewatin dulu nih PDP-nya. Karena ini Personal Data Protection masuknya. Nah, tetapi lo bisa sounding dari mana datanya? Data yang data Bapak itu langsung dari bank data kami yang dimana nama vendornya JSS, di mana seluruh pengelolaan data itu difilterisasi kepada nasabah-nasabah yang layak atau yang bisa dihubungi seperti Bapak saat ini untuk diberikan apresiasi program yang disediakan dari CAP Life Indonesia. Begitu, sebenarnya ini suatu penghargaan buat Bapak karena belum tentu semua nasabah bisa mendapatkan apresiasi ini Pak. Makanya langsung masuk ke program. Makanya dengan premi Rp340.000 Bapak sudah mendapatkan 5 kartu sekeluarga. That's it. Gak usah berkutat dengan masalah data karena gue yakin lu gak akan closing kalau misalkan lu udah selesai ngebahas data. Ada nggak yang closing? Lu ngebahas data nih dari mana? Lu jelasin penjabarannya nih, detail banget. Pernah ada yang closing nggak setelah menjelaskan?
ya udah, ngapain lo lakuin lagi? Hmm. Bank datasnya dari mana? Kalau dari kita bekerja sama dengan bank data kami, nama vendornya JSS, di mana kepada pengguna mobile banking baik itu perbankan, salah satunya BCA, kita hubungi Bapak karena Bapak layak untuk mendapatkan apresiasi ini. Seperti itu. Maka dari itu dengan apresiasi program penawaran family care ini, Bapak pelakuannya di 100 juta, Bapak dapat limit kartu per tahun yang bisa digunakan dengan keluarga. Udah rubah langsung. Jadi ini nasabah nanya begini, palanya lu pegang, nih lu giring aja nih, lu nanya yang lain aja. Iya lah, lu ngebahas dulu nih, nanya nih data. Ya udah, ini apa nih, ini apa nih, lu jelasin aja nih, ini. Ya, lu giringnya palanya begini. Kasih giring kemana? Ke manfaat. Gitu, ada namanya kata-kata penyambung lagi. Gitu, apresiasi ini tujuannya sih simple Pak. Bapak kan pengguna tabungan salah satunya BCA, ya Pak. Biar Bapak itu ke depannya nggak cuma nyaman transaksi terus, tapi Bapak juga bisa nyaman dalam beraktivitas setiap hari. Makanya sebagai apresiasi disediakanlah kartu cashless ini. Selamat ya Pak, Rp340.000 Bapak 5 kartu kita sediakan untuk istri dan anak-anak kita gratiskan. Alih nggak? Ini otak si nasabah nanya lagi nggak ke data? Enggak, udah. Harus pintar kita teman-teman kayak gitu. Itu sedikit contoh. Ada lagi yang mau ditanyakan, terjawab ya? Oke. Ini gue lanjutkan lagi yang gue bilang tarik ulur ya teman-teman ya. Teman-teman ketika udah masuk program kan teman-teman greeting, ya kan? Habis greeting teman-teman biasanya menyampaikan masuk dari benefit ya. Benefit cashless 100 juta ya, itulah apalah itu cashless ya kan. Nah setelah teman-teman sudah sounding seperti ini, biasanya Bapak dalam cashless ini 100 juta per tahun, jadi kedepannya bisa Bapak gunakan apabila Bapak dan keluarga dalam beraktivitas mengalami gangguan kesehatan sekecil apapun resikonya dan menyebabkan menjadi perawatan di rumah sakit, gesek aja kartunya ya Pak. Berapapun nominal yang Bapak gunakan sesuai manfaat yang Bapak ambil, maksimalkan. Yang penting jangan lewat plafon 100 juta per tahun ya Pak. Begitu. Jangan takut, itu biasanya gue sounding di awal. Minus ya, karena lu memperkenalkan asuransi. Benar gak pikiran nasabah? Ya asuransi. Nah itu ke apa? Nasabah jadi ya kendor gak? Ini lu tarik lagi. Nariknya gimana? Nah enaknya ya, khusus untuk Bapak dengan plafon 100 juta rupiah per tahun, Bapak kalau sudah berkeluarga, istri sama anak-anak dapat kartunya dari kita gratis Pak. Providernya Admedica. Bisa lu sambung ke Admedica gitu. Habis itu bisa masuk ke ilustrasi dulu. Paham ya? Ilustrasi yang mungkin buat teman-teman sounding, Bapak kalau saya sih kemarin saya menjadi perawatan di rumah sakit, udahlah yang pernah gua sounding sebelumnya, intinya gitu ya teman-teman ya. Masuk ilustrasi. Ya bagus nih kalau Bapak punya BPJS. Lu mungkin nanya dulu aja ke nasabah, Bapak punya BPJS nggak? Biasanya gue tantangin si nasabah gitu. Habis gue jelasin benefit, baru habis itu gue tanya BPJS. Jadi tarik ulurnya ada tuh gue jelasin asuransi, nasabah ngendor, ya anjir asuransi. Apa yang buat nasabah tertarik lagi ke sama teman-teman? Yaudah teman-teman sounding dengan plafon limit 100 juta per tahun. Terus biar ketarik lagi gimana si nasabah? Yaudah lu sounding 4 kartunya gratis istri sama anak-anak. Gitu. Bener-bener pengen nariknya lagi gimana? Yaudah lu masukin ilustrasi. Ilustrasi ketika klaim, lu saranin klaim. Gitu sampai si nasabah muncul pertanyaan. Nah itulah seninya teman-teman sebagai telemarketing. Gitu, gua jarang sekali menemukan lu closing dengan nasabah yang pasif, betul? Ada mungkin 1:50 nasabah, betul? Ya kan? Semua nasabah teman-teman kalau closing aktif gak nanyanya? Ya udah. Yang iya biasanya nggak kepikiran itu. Udah, jangan berharap lu mendapatkan nasabah pasif. Nah, gimana membuat si nasabah ini aktif, proaktif ke teman-teman? Teman-teman yang mancing, teman-teman yang narik. Lu sounding apa? Sounding dari plafon, limit, kayak lu sounding lagi, ilustrasi. Muncul pertanyaan, tektokan lu sama nasabah. Nah, dari situ lu bisa menemukan hot buttonnya dia. Sudah menemukan hot buttonnya dia, nah teman-teman tinggal kasih lagi sampai dia hot button, artinya ya wah gue udah tepat sasaran nih, gue tembakin terus aja, bener gak? Habis gue tembakin udah lemes, baru the sounding preminya di situ, paham ya? Diulur lagi. Nah itu namanya tarik ulur teman-teman. Nah Bapak yang tadi saya sampaikan mau digunakan sekeluarga nggak apa-apa dengan iuran per bulan premi Rp340.000, Bapak silahkan manfaatkan, ini sudah satu keluarga. Jangan lupa istri sama anak-anak kita gratiskan.
Dan enaknya lagi, nah ini kita tarik lagi nih, panjang pendeknya program ini yang menentukan tenggatnya Bapak sendiri. Masuk ilustrasi, contoh, ada nasabah saya kemarin baru berjalan 7 bulan, terjadi resiko kecelakaan, masuk rumah sakit, dia gesek kartunya, di kemarin pakai plafon limitnya hampir 40 jutaan lah Pak. Tiba-tiba di bulan ke-9 dia WA, Mas saya tutup kartunya gitu karena ada suatu lain hal. Pas waktu itu dia dapat PHK Pak. Ya udah tutup. Kita tagih nggak 40 jutanya? Enggak Pak, karena memang itu sudah masuk pertanggungan. Nah itulah plafon yang Bapak dapatkan di kartu tersebut. Jadi nggak ada sangkutan lembaga penjamin simpanan piutang, lagi menagih, dana cicil, orang datang ke rumah itu nggak ada. Nah itu profesionalnya teman-teman menurut gue. Soundingnya, jangan lu sounding gak ada lagi menagih, tong piutang, pas waktu lu bisa sounding premi, tapi nada lu gagap, nada lu itu kurang pede, nggak ada artinya. Jelas ya? Sebagus apapun kosakata teman-teman, tapi nada teman-teman bibirnya getar, wah itu susah tuh. Ngebuat nasabah yakin dengan apa yang teman-teman sampaikan agak susah tuh, agak PR. Iya, jelas ya teman-teman ya gitu. Dan masih banyak, nanti kita coba sounding lagi. Pokoknya tarik ulurnya teman-teman harus perhatikan. Ketika teman-teman sounding premi, wah ini gue mau nyunding premi nih, gue harus kendorin dulu nih. Gitu, habis gue kendorin, gue tarik lagi nih, gue betot lagi nih si nasabah nih. Gitu loh teman-teman. Betotnya pakai apa? Pakai penyampaian teman-teman yang profesional. Ngasih tahu cara klaim, ngasih tahu cashless-nya gimana, kasih tahu download aplikasi Medika, sinkronkan, semua transaksi itu detail lengkap gitu. Untuk kayak masalah nyebutin premi, cashback dan lain-lain tinggal kosakata aja, penempatan kata-kata aja. Jelas ya teman-teman ya. Lu udah bisa mengalir seperti itu dengan nada lu pede, udah. Lu berarti udah masuk ke taraf berikutnya teman-teman. Gitu teman-teman. Itu aja yang gue sampaikan. Gue nggak mau teman-teman, gue menyampaikan seperti ini mencoba tujuannya intinya sih gini, karena mungkin belum lalu banyak yang gue lihat 2,5, jangan lagi lah gitu. Gue juga ngerasanya jelek banget teman-teman. Iyalah 2,5 bisa buat apa teman-teman? Ya udah, kalau memang itu hanya untuk kosan doang dan lain-lain aja, ya udah kita paksakan dulu aja, daripada nanti ujungnya lemes-lemes doang, mendingan kita kencengin dari sekarang. Jelas ya gitu. Yang belum closing ada Bobby, Yoita sama Ciara, tolong dimaksimalkan hari ini dibawakan Bisa, ya, bisa. orang ini ya. Ayo closing.